Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berkah rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah kita sampai hari ini dengan nikmat yang luar biasa kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan baik. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ketika Ramadan tiba, berbagai organisasi, berbagai masjid dan lain sebagainya membuat sebuah panduan kertas imsakiyah Ramadan. Di dalamnya terdapat jadwal-jadwal sholat. Dan ada dua kolom yang menarik di dalam imsakiyah Ramadan tersebut. Yang pertama ada kolom waktu fajar ataupun sholat subuh. Satu lagi ada kolom waktu imsak. Hadirin yang berbahagia, ada rentang paling tidak 10 menit antara jadwal imsak di imsakiyah tersebut dengan jadwal fajar. Nah, ini adalah hal yang menarik yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang waktu mulainya puasa. Kapan sih Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ataupun kapan start dari ibadah puasa itu sendiri? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah kita bacakan ayat di awal ceramah tadi. Apa kata Allah? Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga jelas bagi kamu antara benang putih dan benang yang hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Hadirin yang berbahagia, dari ayat ini jelas bahwa waktu untuk memulai ibadah puasa itu ataupun startnya adalah waktu fajar ketika azan berkumandang. Hadirin yang berbahagia, lantas apakah para ulama kita salah dalam meletakkan kolom imsak dalam imsakiyah tersebut yang ada jeda space sekitar 10 menit dari ataupun sebelum waktu fajar, waktu salat subuh yang sebenarnya? Hadirin yang berbahagia, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ketika azan berkumandang, kemudian di tanganmu ada sebuah bejana, maka jangan kamu letakkan bejana tersebut hingga kamu selesaikan apa yang ada di dalam bejana tersebut. Artinya selesaikan makannya. Namun hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat lagi hadis yang lain, sebenarnya di zaman Rasulullah SAW tersebut ada dua azan. Yang pertama yaitu azannya Bilal, kemudian azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, antara dua azan ini, azan Bilal untuk membangunkan orang-orang Islam pada waktu itu, kemudian azan Abdullah bin Ummi Maktum adalah waktu dimulainya puasa itu sendiri. Maka hadirin yang berbahagia, hadis yang pertama tadi
yang mengatakan apabila azan maka kita selesaikan makan yang ada di hadapan kita. Itu maksudnya adalah azannya Bilal, maka kita makanlah, kita selesaikan makan tersebut. Hingga kapan? Hingga nanti munculnya azan yang dikumenangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat, bagaimana suatu ketika sahabat pernah melakukan makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah. Lalu ditanya para sahabat tersebut, berapa jarak antara Rasulullah SAW selesai makan sahur dengan beliau melaksanakan ibadah sholat tersebut hingga masuk waktu sholat subuh itu sendiri. Maka disampaikan oleh sahabat tersebut adalah waktunya kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran. Maka para ulama kita mengkaji 50 ayat Al-Quran itu lebih kurang 10 ataupun mungkin sampai 15 menit. Hadirin yang berbahagia, inilah yang menjadi patokan ulama kita, membuat adanya space antara waktu imsak dengan waktu sholat subuh sendiri, yang berguna untuk bagaimana kita lebih hati-hati. Karena ketika azan sudah berkumandang, bisa saja waktu fajar sudah masuk, waktu subuh telah masuk misalnya, tetapi saja terlambat muazzin mengumandangkan azan, ataupun ada kesalahan teknis dan lain sebagainya. Perbedaan antara, terkadang ada perbedaan azan, waktu azan antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Maka bagaimana imsak, waktu imsak 10 menit menjelang azan ini sangat luar biasa sekali untuk umat Islam. Imam Al-Ghazali bagaimana dia menjelaskan tentang imsak itu sendiri. Imsak puasa berarti al-imsak, menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Maka Imam Al-Ghazali membagi puasa orang-orang mukmin itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, saumul awam, artinya puasanya orang kebanyakan. Bagaimana orang banyak berpuasa? Ia tidak makan, ia tidak minum, ia tidak melakukan hubungan suami istri. Cukup demikian saja puasa orang-orang awam tersebut. Yang kedua, shaumul khawas, artinya puasanya orang-orang khusus. Bagaimana puasanya orang-orang khusus? Selain tidak makan, selain tidak minum, selain tidak melakukan hubungan suami istri, mereka juga menjaga anggota tubuh mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga tangannya, menjaga matanya dari hal-hal yang berbau maksiat, menjaga kakinya melangkah ke tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga telinganya, menjaga lidahnya dari riba dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, yang tertinggi adalah shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya khusus lagi khusus. Orang-orang yang seperti ini, tingkatan yang tertinggi ini, bukan hanya menjaga diri dari tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, menjaga anggota tubuhnya, tetapi juga menjaga hatinya, menjaga fikirannya dari hal-hal yang terlalu berbau duniawi dan juga terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memikirkan hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan dengan kita menjaga diri kita, imsak diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, menjadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.